kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi kemarin kita telah mempelajari bagian atau sebagian dari dalil-dalil tentang bagaimana seharusnya sikap kita yang kita lakukan terhadap para sahabat dan ahlul bait. Telah kita pelajari bahwa kita wajib untuk menyelamatkan atau menjaga hati-hati kita, lidah-lidah kita terhadap mereka. Hendaklah kita menebarkan kebaikan-kebaikan mereka. Hendaklah kita menahan diri dari menyebut-nyebut keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan aib-aib mereka. Hendaklah kita menjaga atau menahan diri kita terhadap perselisihan yang terjadi antara mereka. Kemudian hendaklah kita menyanjung mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung mereka di dalam kitab-kitabnya, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kemudian pada hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW telah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Di antara ayat-ayat yang telah kita pelajari, yang pertama surah Al-Fath ayat 29, yang kedua adalah surat Al-Anfal ayat 47, kemudian surat At-Taubah ayat 100, kemudian juga surat At-Taubah ayat 117, bukan ayat 17, tapi ayat 117. Di antara juga adalah surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang yang fakir dari orang-orang muhajirin yang mana mereka dikeluarkan dari kampung mereka, dari harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, yang jujur. Ini tentang muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati ad-dara, kampung, wal iman, dan iman, min qablihim, sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Ini adalah Ansar. Sebelum muhajirin datang, mereka sudah banyak yang masuk Islam. Siapa yang diutus kepada mereka? Mus'ab bin Umair, sebagai utusan yang diutus oleh Nabi berdakwah di Madinah. Setelah terjadinya bai'at Aqabah Ula dan Tsani, orang-orang Ansar ini mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu,
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak mendapatkan di hati-hati mereka, di dada-dada mereka, hajatan mimma utu, kebutuhan, keperluan dari apa-apa yang mereka diberi. Dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka yang muhajirin terhadap diri mereka. Walaupun mereka memiliki kebutuhan untuk itu. Bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, sampai diantaranya jika dia memiliki 2 orang istri, dia minta kepada orang muhajirin, silakan pilih mana yang kamu sukai, saya akan talak, silakan anda nikahi. Dia memiliki kebun, dia katakan, silakan anda pilih, anda lihat kebun mana yang anda sukai, silakan diambil. Begitu orang-orang Ansar mencintai orang-orang muhajirin, begitu pengorbanannya untuk membela agama ini. Maka di dalam Sahih Bukhari dicantumkan bab di situ bahwa mencintai Ansar tanda keimanan. Membenci Ansar tanda dari kemunafikan. Sebab orientasinya ketika seseorang mencintai Ansar, yang mana Ansar itu adalah pembela agama Islam, membela Rasulullah, membela para sahabat yang hijrah kepadanya. Ketika kita mencintainya, berarti kita juga mencintai orang-orang yang dibelanya. Sebaliknya, orang-orang yang membenci Ansar, yang itu merupakan sikap orang-orang munafik. Kenapa dia membenci? Ya, kebencian kepada mereka itu pada umumnya berkonsekuensi kepada karena dia atau mereka membela Rasul, membela agama ini, membela orang yang hijrah kepadanya. Ulama mengatakan kalau seandainya itu terjadi bencinya karena urusan dunia, ya, tidak termasuk kepada tanda kemunafikan. Akan tetapi sekarang ini misalkan, apa urusan dunia antara dia dengan orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar sudah meninggal dunia sejak lama. Tidak ada urusannya dengan urusan dunianya. Maka kita lihat kebenciannya itu bermuatan apa? Benci terhadap perjuangan mereka. Benci terhadap perjuangan mereka bermuatan benci kepada siapa-siapa yang mereka bela dan agama yang mereka bela. Taib, kita lanjutkan. Wa na'lam wa na'taqidu anna Allah tala'a ala ahli Badarin. Kita mengetahui, kita meyakini bahwa Allah melihat kepada hati-hati
para sahabat yang mengikuti perang Badar. Faqal, lalu Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa saja yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sebab hadis ini adalah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menundukkan atau menaklukkan kota Mekah. Namun ada seorang sahabat yang membocorkan kerahasiaan keberangkatan mereka. Dia kirim surat kepada orang kafir Quraisy, Hatim al-Balta'ah. Nabi SAW diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Jibril. Akhirnya Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengejar utusan ini. Seorang perempuan yang disuruh. Dijumpai oleh Ali, ditanya, dia tidak mengaku. Diancam oleh Ali. Kalau Anda tidak mengaku, saya akan telanjangi. Akhirnya dia keluarkanlah surat itu dari ikatan rambutnya. Lalu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi SAW. Nabi tidak langsung marah. Tapi Nabi bertanya, kenapa Anda lakukan ini? Lalu dia jawab, ya Rasulullah, kalian memiliki keluarga, memiliki orang-orang yang akan membela keluarga kalian di Mekah. Sementara saya punya keluarga, tapi tidak ada yang membela mereka di sana. Dia ingin memberikan satu jasa kepada orang kafir Quraisy, yang jasa ini bisa dihargai untuk membela keluarganya kalau seandainya terjadi peperangan. Melihat hal ini, Umar bin Khattab marah sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku memegal kepala orang munafik ini. Lalu Nabi SAW mencegah dan mengatakan bahwa Hatim al-Balta'ah ini dari para sahabat yang ikut perang Badar. Lalu Nabi mengatakan, Allah telah melihat kepada hati-hati orang yang hati-hati orang yang ikut perang Badar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mereka, orang-orang yang mengikuti perang Badar ini berjumlah 314 orang. Yang mana mereka keluar untuk mencegat
kafilah Abu Sufyan yang membawa perdagangan orang Quraisy dari Syam pulangnya ke Mekah. Ya akhirnya terjadi perang Badar. Itu adalah perang yang pertama dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi hendaklah kita meyakini bahwa Allah telah melihat kepada hati-hati para sahabat yang ikut perang Badar dan Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan hendaklah juga kita meyakini bahwasanya dalam hadis Nabi SAW, la yadkhulun nara mimman baya'a syajarah. Tidak akan masuk ke dalam api neraka siapapun dari para sahabat yang telah mengikuti sumpah setia atau baiat di bawah pohon Baiatur Ridwan. Di mana itu? Di mana? Di Hudaybiyah. Malahan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka dan mereka telah ridha kepada Allah. Jumlah mereka 1.400 orang. Ada yang mengatakan 1.500 orang. Di dalamnya terdapat senior-senior sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Utsman diutus oleh Nabi SAW ke Mekah. Diisukan dia sudah meninggal dunia. Dibunuh. Pada saat itu Nabi gantikan posisi Utsman dengan tangannya sebagai wujud baiatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah reda terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, maka Allah telah mengetahui isi hati mereka. Subhanallah. Enggak ada rekomendasi yang lebih tinggi dari ini lagi. Allah nyatakan Allah telah ridha. Allah nyatakan Allah sudah mengetahui isi hati mereka. Maka tidak ada di antara mereka yang nyeleneh dalam beragama. Maka wajib kita beragama seperti yang mereka pahami. Karena hati-hati mereka suci, bersih. Dan Allah telah merekomendasinya. Wa nashhadu bi annahum afdalul quruni min hadhil ummah allati hiya afdalul umam. Dan kita persaksikan bahwa mereka para sahabat sebaik-baik generasi dari umat ini, yang mana umat ini merupakan umat yang terbaik.
Wa anna man anfaqa mithla Uhudin dhahaba mimman ba'dahum lam yablugh mudda ahadihim wala nasifahu. Dan bahwasanya siapa yang menginfakkan hartanya emas sebesar gunung Uhud untuk apa? Untuk perjuangan Islam. Mim ba'dihim, setelah mereka ini, maka usaha dan infak perjuangannya dengan hartanya itu tidak akan mencapai satu mud dan tidak juga separohnya dari apa yang telah mereka sumbangkan dengan apa yang telah mereka perjuangkan. Satu mud, tidak juga separohnya dari apa yang telah mereka sumbangkan. Lalu kita yang belum pernah menyumbangkan harta kita untuk agama, dengan ringan lidah kita mencela para sahabat, dengan santai kita mencaci maki para sahabat, meremehkan mereka. Nabi SAW melarang kita untuk mencela para sahabat. Mal i'tiqadi annahum lam yakunu ma'sumin. Dibarengi dengan keyakinan bahwa mereka itu bukan orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang tidak punya dosa sama sekali, tidak memiliki kesalahan sama sekali, tidak. Yang maksum itu hanya para nabi. Bal yajuzu alaihimul khata'u, malahan boleh terjadi pada diri mereka kesalahan. Maksud boleh itu apa? Ya, terjadi sebagaimana manusia yang lain. Walakinnahum mujtahidun, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berijtihad. Lil musibi minhum ajran waliman akhta'a ajrun wahidun ala ijtihadihi wa khata'u maghfurun. Bagi orang yang benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Bagi orang yang keliru dari ijtihadnya atau dalam ijtihadnya, dia mendapatkan 1 pahala, pahala atas ijtihadnya, sementara kekeliruan dan kesalahannya itu diampuni. Maka enggak boleh kita menghukum mereka berdosa. Walau minal fadaili was salihati was sawabiq ma yudhibu sayyi'u ma waqa'a minhum in waqa'. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki amalan-amalan saleh, memiliki perbuatan-perbuatan yang telah dahulu mereka lakukan. Amalan-amalan itu yang bisa menghilangkan dosa-dosa atau keburukan-keburukan jika hal itu terjadi dari mereka, jika ada. Kalau seandainya ada satu dosa yang mereka lakukan, mereka cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terlambat, amalan-amalan kebaikan mereka itulah yang akan menghapus kekeliruan-kekeliruan mereka. Wa hal yughayyiru yasirun najasatil bahra idh waqa'at fihi radhiyallahu anhu wa arda. Apakah najis yang sedikit, setetes najis, bisa akan merubah air laut yang luas? Tidak akan mungkin.
amalan-amalan mereka yang banyak tidak akan terkotori oleh dosa mereka yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala telah meridha kepada mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa kadzalikal qawlu fi zawjatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baiti alladhi adhhaba Allahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Begitu juga perkataan terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya yang mana mereka telah Allah sucikan, hilangkan ar-rijs, dan Allah telah sucikan mereka dengan kesucian yang betul-betul suci. Ahlul bait itu adalah keluarga. Yang menjadi keluarga beliau juga adalah istri-istri beliau. Wa nabra'u min kulli man waqa'a fi sadrihi aw lisanihi su'un ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi aw ala ahadin minhum. Kita berlepas diri dari setiap orang yang terdapat di hatinya atau di lidahnya suatu keburukan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya, atau kepada salah seorang di antara mereka. Kita berlepas diri bagi orang yang mencelanya. Baik dia mendakwakan dia pecinta ahlul bait, tapi mereka mencaci maki para sahabat, kita berlepas diri dari mereka. Ketahui ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mereka mencaci maki ahlul bait. Mereka mencintai ahlul bait karena mereka mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana mereka mencintai para sahabat karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mencintai mereka. Tapi orang Syiah, mereka mendakwakan mereka cinta ahlul bait, kemudian mengkafirkan para sahabat dan mengkafirkan istri-istri Nabi, malahan mertua Nabi, kemudian menantu Nabi. Mana dakwaan mereka mengatakan cinta kepada ahlul bait? Wa nashhadullah ala hubbihim wa muwalatihim wa dhabbi anhum mastata'na hifdhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi idh yaqulu la tasubbu ashabi. Kita bersaksi kepada Allah atas mencintai para sahabat ahlul bait, loyalitas kepada mereka, membela mereka semampu kita karena menjaga terhadap wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Nabi 3 kali dia mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak di jalan Allah, berinfak dalam agama ini, emas sebesar gunung Uhud, secuil dari emas pun enggak pernah kita berinfak, apalagi sebesar gunung Uhud. Kalaupun ada di antara kita yang mampu untuk melakukan itu, emas sebesar gunung Uhud itu nilainya tidak sampai kepada separuh dari genggam para sahabat. Nabi SAW mengatakan Allah fi ashabi. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah di dalam sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW.
Nabi SAW juga bersabda, inni tarikun fikum thaqalaini, awwalahuma kitabullah, fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bihi. Thumma qal, wa ahlu baiti udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku tinggalkan kepada di tengah-tengah kalian ya dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitab Allah. Berpegang teguhlah dengan kitab Allah. Kemudian ahlul baitku, kata Nabi. Aku ingatkan kalian terhadap Allah dalam bersikap kepada ahlul baitku. Alhamdulillah, sebagaimana kita katakan, kita ahli sunnah, menghormati ahlul bait. Tidak pernah seorang pun dari ahlus sunnah keluar dari mulutnya celaan terhadap ahlul bait. Sebagaimana Nabi menyuruh kita untuk memuliakan dan menghormati ahlul bait, begitu juga Nabi menyuruh kita untuk memuliakan dan tidak mencela para sahabat. Maka ahlus sunnah juga memuliakan dan tidak pernah mencela para sahabat. Kalau ada celanya, itu dipertanyakan tentang ke ahli sunnahannya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ahlul bait itu, ahlul bait seseorang adalah keluarganya, anak istrinya. Ya, maka ahlul bait Nabi, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Yang mana yang mengikuti mereka. Kan'an adalah anak dari Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan, innahu min ahli, dia ada dari keluargaku, Allah membantahnya, innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu, innahu amalun ghairu salih, dia adalah amalan yang tidak saleh. Nah, berarti di sini kalau ada orang yang mendakwakan dia dari ahlul bait tapi perangainya tidak sama dengan ajaran Nabi SAW, ya, maka yang kita muliakan adalah orang-orang yang menjalankan, yang memuliakan Nabi SAW. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang dilambat-lambatkan oleh amalannya, nasab keturunannya tidak akan pernah mempercepatnya untuk masuk ke dalam surga. Ketika berdakwah Nabi SAW di Bukit Sofa, beliau kumpulkan keluarga beliau. Ya, beliau mengingatkan kepada keluarga beliau bahwa dia tidak bisa memberikan apa-apa karena masing-masing itu mempertanggungjawabkan terhadap amalan mereka masing-masing. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.